tahu nih Surat Cinta Untuk Starla yang kemarin 2017 kalian mainkan di layar lebar, tiba-tiba ada bilang mau dijadiin series nih sama video sama Catch Play Plus. Langsung ada kepala Jeffrey dan juga Catherine apa? Oh, Catherine dulu, ladies first. So excited sih karena terakhir aku kerja sama Nicole itu 2018 beda film, tapi untuk Surat Cinta Untuk Starla ini back in 2017 waktu kita masih sama-sama bocil, masih sama-sama buku masih yang kimenya mas segala macam. Jadi pas dibilang mau jadiin series, apalagi udah series yang lebih mature lagi, aku kayak penasaran banget bisa cinta mereka gimana setelah 5 tahun mereka bersama sih. So I was so excited for that one. Oke, kalau Jeffrey Nicole gimana? Waktu itu Pak Wiki ngajakin meeting dan bilang Surat Cinta Untuk Starla mau dibikin seriesnya, lanjutannya. Sama kayak Kathleen, aku excited karena ceritanya lebih dewasa tentang kantoran dan temanya juga ada problem dia sendiri sebagai seorang seniman yang harus mengorbankan mininya demi bertahan hidup karena mau demi realita ya. Iya, ini episode 1 udah. Dikasih tahu mau nikah. Udah mau nikah ya. Pas kita semua tahu kecuali lu kayaknya. Enggak dikasih tahu juga barusan dia ngomong kan ketahuan jadinya. Iya. Ada harus dikorbanin Hema gitu. Jadi seneng sih karena ada banyak sisi Hema yang bisa aku lihat sebagai seorang aktor gitu. Oke. Nah, pada saat kita ngumpul pada hari ini, saya juga langsung tercuri perhatiannya ada teman-teman Jeffrey Nicole Stanton. Mana tepuk tangannya buat teman-teman? Suaranya mana? Oh, banyak. Wow. Jeffrey Nicole dan juga Kathleen, ada nggak pada saat kalian posting pertama di sosial media Instagram kalian bahwa ada trailer atau poster bahwa kalian akan main di Surat Cinta Untuk Starla The Series ini, ada komen dari teman-teman dari fans yang paling kalian ingat? Kathleen dulu kayaknya nih. Aduh, saking banyaknya nggak inget. Waduh, Pokoknya humble breaking banget sih. Nggak, pada semangat banget aja gitu. Oh my god, come back. Is it true? Is it coming true? Apa segala macam gitu. Pada semangat banget. Oke, kalau dari Jeffrey Nicole. Ya sama sih kayak Kathleen, pas Kathleen ngepost we're back gitu, semua orang pada excited gitu, seneng lihat komennya. Oke. Aku nggak ingat spesifiknya apa, tapi pada excited. Pada excited semua ya. Kalian pada ngasih komen dong. Kasih komen dong di sosial medianya Nicole ya. Iya, oke, baik. Oke. Dari 8 episode yang sudah kalian syuting, ada nggak pembelajaran baru kalian sebagai pribadi yang ternyata hidup jadi orang dewasa mau nikah tuh kayak gini ya? Ada nggak dari Nicole dan juga Kathleen? Ngomong soal cinta nih, cinta yang berkembang nih setelah 5 tahun nih. Tanggung jawab sebagai orang dewasa sih. Kenapa sih kalau laki-laki ngomong tanggung jawab itu? Kayak rasanya baru kemarin umur 17, sekarang 23 aja. Wah, iya. Cepet banget anjir. Wah, beda nih tanggung jawabnya sekarang ya? Beda ya? Baru belum apa-apain dia. Kalau Kathleen sendiri? Iya, sama sih, lebih belajar lebih mature aja. Oke. Iya. Itu aja. Iya, banyak banget sebenarnya. Iya, Cuman oke. yang paling signifikan menurut aku di situ. Oke. Untuk lebih mengerti dan understanding aja sih. Komunikasi penting. Wih, komunikasi penting. Ingat ya, Thank you. hashtag dari Kathleen ya, komunikasi itu penting. Tayangan series seperti ini, saya pengen nanya kenapa tertarik ya untuk melanjutkan dari Surat Cinta Untuk Starla 5 tahun lalu 2017 ada di layar lebar di bioskop. Kemudian kayaknya lucu nih di tahun 2022 kebayang kita pindahin yuk, terusin lanjutin ke sebuah bentuk serial. Itu kenapa Pak? Kalau kita lihat historinya Surat Cinta Untuk Starla ya, sebenarnya itu lagunya boleh dibilang sekarang kategorinya jadi kayak lagu klasik evergreen gitu. Karena si lagu Virgon itu tuh sticky banget dan didengar kapan aja enak gitu. Setuju. Dan ketika lagu itu dulu keluar dan sangat sukses ya, dan dari pihak produser lagunya, labelnya Dr. M membuat sebuah web series yang dimainkan oleh Kathleen dan Nicole ya. Sebenarnya kita berangkat bikin filmnya dari web series itu. Jadi kita melanjutkan sebuah web series yang juga sangat sukses. Tapi yang kita lihat bukan hanya suksesnya, tapi chemistry yang ada antara Starla dan Hema. Dan ketika kita bikin film, chemistry itu tetap kita bawa ke film Surat Cinta Untuk Starla, the movie ya. Dan filmnya cukup sukses, dan sebenarnya chemistry Nicole sama Kathleen yang sangat kuat itu ya, Starla Hema itu is like Romeo and Juliet gitu. Jadi bisa kapan aja dibikin akan tetap baper gitu. Dan
mereka ini berdua, they have such a great chemistry Okay. between Hema and Starla ya. Dan benar-benar enak untuk dilihat, dan itu sih yang membuat kita, yo, what happens 5 years later gitu, 5 tahun kemudian apa yang terjadi dengan si Hema yang dulu masih labil, ya Iya. kan, terus yang Starla kayaknya lebih punya visi hidup, ya kan. Nah, apakah si Hema masih labil 5 tahun kemudian? Jadi kita lanjutin cerita itu, lanjutin chemistry itu, lanjutin cerita Romeo and Juliet-nya Starla dan Hema sih. Oke, benar. Kayaknya pengen nunjukin juga bahwa semua orang itu dalam hidup selalu melalui proses ya, Pak Wiki ya. Betul. Termasuk bagaimana pengen tahu ini kalau istilah orang lama tuh gimana tumbuh kembangnya percintaan antara Hema. Kalau dan dulu di Starla. film dilihatnya mereka masih unyu-unyu, Iya, di sini iya. kan mereka sudah waktunya untuk serius. Gitu. Lebih serius ya dalam dunia pribadi, percintaan maupun juga karir ya, Pak Wiki ya. Betul. Kemudian, nah, hari ini yang nggak hadir kebetulan yang berhalangan untuk bergabung sama kita adalah sang sutradara, Mas Ochai ataupun Odi C. Harahap. Nah, kenapa? Ini mumpung kita ngomong di belakang ya, ada publik juga, rekan-rekan beda yang juga menyaksikan bersama-sama pada siang hari ini. Kenapa sih memilih Mas Ochai nih untuk menggarap 8 episode ya, Pak Wiki ya? Betul. Iya. Ya. Odi Harap hari ini nggak datang karena kemarin masih syuting film, sebenarnya sama Nicole syuting filmnya, tapi Nicole-nya rajin datang. Oh, iya. Ochai enggak. Iya, iya, iya. Odi itu sutradara serba bisa, ya. Dia sangat sukses di ranah komedi, pernah bikin film action. Next his upcoming film ada film superhero, dan dia itu sebagai director versatile, bisa bikin apa aja. Oke. Di cerita Starla dan Hema ini kita butuh director yang memang bisa mengeluarkan inner dari si Hema dan Starla itu dengan sebuah pandangan yang lebih mature. Iya. Ya, jadi memang di sini kita butuh maturity dari si Hema dan Starla, dan kita lihat Odi ini adalah sutradara yang bisa mengeluarkan itu dan memang bisa meng-create adegan-adegan yang memang ya baper, Iya. tapi tetap lucu gitu, dan Iya. dan di Nggak sini cheesy ya, tapi nggak cheesy nah, gitu, nggak baper, cringe, gemes gitu ya. gemesin gitu, dan tetap ada slight sense of humor di dalam hampir semuanya gitu ya. Jadi walaupun di karirnya Hema yang sebenarnya punya satu keterbatasan, kesulitan bersama dengan urusan pekerjaan dia gitu, tapi sebenarnya ada dark humor di balik itu gitu. Oh, Jadi, dark humor. iya, karena kan Hema disuruh bikin sesuatu yang bukan dia gitu. Iya, iya, iya. Jadi itulah Odi Harap sih. Oke, terima tepuk tangan buat Pak Wiki sebagai produser.